Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratakumullah jamaah pengajian pemasa yang dirahmati Allah. Setelah absen cukup lama, sebulan setengah atau berapa saya lupa itu, Pak Agung ya. Hari ini bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan bisa stabil. Karena memang kita kemarin 24 hari berada di Tanah Suci, sebelumnya agenda sangat padat. Dan mudah-mudahan sejak malam ini dan seterusnya kita bisa rutinkan kembali. Kebenaran itu tidak butuh pembenaran. Kebenaran tidak butuh pembenaran. Jelas ya? Ini perlu ditafsirkan nggak kata-kata ini? Jadi kalau ada rumus 1 tambah 1 sama dengan 2, itu kebenaran. Diakui atau enggak diakui orang, itu enggak pengaruh. Pengaruh enggak kalau orang semuanya enggak ngakui 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak diakui. Pengaruh enggak pada hasil? Enggak kan? Jadi kebenaran tidak butuh pembenaran. Al-Quran itu semuanya adalah kebenaran. 30 juz itu ya isinya kebenaran semua. Orang mau membenarkan atau tidak membenarkan tidak akan mengubah isi kebenaran Al-Quran. Jelas? Al-Quran mengatakan, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa saja yang disembelih tidak dengan atas nama Allah. Haram. Ini kebenaran. Mau diakui, enggak diakui, enggak akan mengubah bahwa daging babi menjadi halal. Ya. Ada riset ilmiah, bla 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 bla. Kesimpulannya babi tidak haram. Enggak ngaruh itu. Atau semua orang, ayo kita coba makan babi semuanya. Enggak pengaruh kan? Ayat itu mau dibenarkan oleh kita atau diingkari oleh kita, dia tetap ya seperti itu ayatnya, itulah kebenaran turunnya dari Allah. Kita mau akui atau tidak, kita mau membenarkannya atau tidak ada pengaruh pada kebenaran Al-Quran itu. Lagi misalnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu ridsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya ya minuman keras itu, perjudian itu
undi nasib, itu judi maksudnya. Itu semuanya adalah perbuatan setan dan jauhilah. Haram berarti kan? Mau setuju atau enggak setuju, suka atau enggak suka, kita membenarkannya atau tidak membenarkannya, maka tidak akan mengubah isi dari innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu. Ya begitu itu. La taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, dekati aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Udah, itu kebenaran. Kita itu mau membenarkan atau tidak, itu tidak akan berpengaruh. Itu ada disertasi S3 di UIN yang lagi rame itu. Katanya hubungan seksual di luar nikah tidak melanggar syariat. Terserah aja mau ngomong, mau bikin disertasi 10 kayak begitu. Mau di perguruan tinggi yang paling top sekalian, enggak pengaruh. Al-Quran itu tidak butuh pembenaran. Ya, itu kebenaran. Mau dibenarkan atau enggak dibenarkan, tidak ada sedikit pun yang bisa mengubah substansinya. Jadi sekali lagi, kebenaran tidak butuh pengakuan. Kebenaran tidak butuh pembenaran. Dia hanya butuh didakwahkan. Saya akan mengatakan 1 tambah 1 2. Tak ajarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ajarkan kepada anak-anak semua. Saya ajarkan kepada keluarga. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada anak saya yang percaya, ada yang mungkin nggak percaya. Ada yang mengakui bapak-bapak, ibu-ibu 1 tambah 1 sama dengan 2, ada yang nggak mengakui. Kenapa? Karena bapak ibu sudah punya jumlah sebetulnya. Saya itu maunya 1 tambah 1 3. 2 Pak, enggak 3. Terus gimana? Ya nanti yang 1 saya tambahkan, caranya gimana lah. Tambah 1 lagi misalnya gitu. Jadi kita ini sudah punya hasil tapi memaksakan bilangan. Ya kan? Padahal yang benar itu gimana? Teorinya, rumusnya, kemudian hasilnya kan? Zina itu haram, tapi orang yang sudah punya hasil, enggak. Hubungan seks di luar nikah enggak haram, itu udah punya hasil. Nah, karena hasil itu kemudian dia memaksakan supaya ayat-ayat Al-Quran semua itu sesuai dengan hasilnya dia. Saya udah punya hasil itu 3. Pada rumusnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka saya akan berjuang bagaimana supaya jadi 3. Caranya gimana? Ya saya otak-atik aja lah. 1,5 tambah 1,5 gitu loh. Kalau begitu sudah bukan 1 lagi. Atau 1 tambah 1 tambah 1 tapi ditutup. Hasilnya 3. Jadi kebenaran tidak butuh pengakuan. Kebenaran tidak butuh pembenaran. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kebenaran. Mau diakui enggak diakui terserah. Ada orang yang mengakuinya. Ada yang enggak ada Tuhan Esa itu enggak ada. Tuhan itu 3, terserah aja. Mau ngomong pakai disertasi, pakai riset ilmiah, silakan saja. Ya. Kebenarannya qul huwallahu ahad. Mau diakui atau tidak, dibenarkan atau tidak, silakan, bukan urusan kita. Tapi kebenaran Al-Quran tidak akan pernah berubah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala Isa, ya bani Israel, i'budullaha rabbi wa rabbakum. Telah kafir, ini bahasanya Quran loh. Laqad kafara, telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Isa bin Maryam.
Padahal Isa sendiri mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya kan? Ini mau diakui atau enggak diakui, enggak urusan. Ya begitu itu Al-Quran. Orang yang mengatakan itu gimana? Kafir. Udah enggak usah diganti-ganti yang lain. Pakai istilah apa lagi? Lakot kafaro. Lakot kafarol ladina qalu. Lalu ganti lakot ghairul muslimin. Alladzina qalu. Enggak bisa. Udah enggak usah aneh-aneh lah. Ya. Jadi kebenaran tidak butuh pengakuan, tidak butuh. Yang sekarang terjadi itu ya begitu itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu, Tuhan itu satu tiga. Ya sudah. Titik. Begitu. Sekarang saya masih mau tanya nih. Kalau saya ngomong di sini, ngomong kepada anak-anak saya, murid-murid saya, santri-santri saya, anak-anakku, daging babi haram. Jangan makan daging babi, jangan nyentuh daging babi. Haram hukumnya makan daging babi. Ada yang boleh marah enggak? Enggak boleh. Peternak babi enggak boleh marah sama saya. Restoran yang menyediakan menu ada babinya enggak boleh marah gara-gara Pak Anang ngomong babi haram, saya jadi enggak laku. Enak aja. Ya. Jadi kalau saya ngomong kepada santri-santri saya, kepada jamaah, kepada pengajian, kepada umat, jangan makan daging babi haram. Peternak babi boleh marah sama saya? Enggak boleh. Saya mau ngomong nih sama anak-anak saya, sama jamaah, sama pengajian, sama umat. Jangan minum minuman keras, jangan dekati minuman keras, haram. Terus perusahaan minuman keras marah sama saya. Pak Anang ini melanggar hak asasi manusia. Enak saja. Apalagi? Ya. Kalau ada orang ngomong daging babi haram disalahkan. Kalau ada orang ngomong kepada santrinya, kepada umatnya, minuman keras disalahkan, maka pesantren tutup, sekolah tutup, pengajian agama tutup, khutbah Jumat tutup. Lah khutbah Jumat, pengajian, sekolah, pesantren, majelis taklim itu gunanya apa? Apa fungsinya? Menyampaikan apa yang ada di Quran kan? Menyampaikan apa yang ada di hadis kan? Menyampaikan apa yang ada udah ditulis oleh para ulama kan? Lah kalau itu semuanya tidak boleh, itu semuanya dikriminalisasi, itu semua disalahkan, maka ya sudah. Kalau gitu kita ini dalam beragama, dalam hidup itu diam saja, kebatinan semuanya nanti. Ya. Lah itu. Jadi nggak boleh. Kebenaran tidak butuh pengakuan, tidak butuh pembenaran. Ini ada bola basket. Anak main basket. Ngelempar, masukkan bola ke keranjang basket. Nggak masuk-masuk bolanya. Masukkan lagi, nggak masuk. Nyoba lagi, nggak masuk-masuk. Apa yang harus dia lakukan? Memperbaiki cara melempar, latihan lebih banyak supaya bolanya masuk, atau gawangnya dilepas taruh di depannya dia. Gimana Bu? Latihan kan? Sekarang enggak begitu. Karena enggak masukkan bola ke basket, kesel kan dia, akhirnya copot keranjangnya, taruh di depannya dia, masukkan bola, tepuk tangan, hore aku menang. Palsu semuanya.
main bola di lapangan, nendang ke gawang nggak masuk-masuk. Ya gawangnya memang segitu itu ukurannya, ada penjaganya. Wah kesel karena nggak masuk. Gini aja sekarang peraturannya, tidak ada kiper dan tidak ada gawang. Pokoknya kalau nendang ke sana masuk, ya enak. Tepuk tangan. Itu katanya menang. Jadi sekarang itu orang ya dia itu ketika terbentur oleh aturan, terbentur oleh syariat, bukan dia yang menyesuaikan syariat, bukan dia yang menyesuaikan aturan, syariatnya, aturannya dilonggarkan, dilebarkan, taruh di depan dia supaya saya bisa melakukan. Gitu loh. Dari dulu mau zina susah, ya karena haram. Dari kecil itu dengernya zina haram, awas neraka gini. Susah amat ini. Nah caranya bagaimana? Wes tak gawe celah ben halal. Gitu? Habis halal dia berzina. Habis itu alhamdulillah halal. Begitu. Hedian itu namanya. Ya. Minuman keras itu halal. Pengen minum minuman keras. Dari dulu tuh ngempet itu. Cuma dia nggak berani. Kenapa? Masih terngiang-ngiang oleh fatwa, oleh hadis, oleh Quran, oleh ceramah-ceramah, oleh guru-guru, oleh ustaz-ustaz. Kok semuanya ngomongnya minuman keras haram. Padahal enak no. Kenapa? Karena orang barat mau minum. Oh tuh sana pada minum. Saya ngeliat tuh minum enak. Katanya. Tapi dia nggak berani. Itu ngempetnya lama dari dulu. Akhirnya gimana? Ki bicarane ben awake dhewe iso ngombe minuman keras tapi halal. Maka dia utak itu kan ketemu, wah kayaknya rumusnya gini, ini ayat ini bisa dibawa ke sana, hadis ini maksudnya adalah gini, udah, wah kemudian riset ilmiah supaya agak lebih meyakinkan gitu. Setelah gitu minuman keras dia tenggak blak. Itu haram. Enggak, sekarang sudah halal. Jadi ini yang sehat, yang waras yang mana? Itu Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi sekarang itu begitu itu. Maka kita ini itu berpegang pada kebenaran apa berpegang pada pengakuan orang pada kebenaran? Hah? Kita ini berpegang teguh pada kebenarannya atau pembenarannya? Kalau ada pelanggaran, dumeh yang melanggar itu saya, dan saya itu gurunya Bapak Ibu semua, terus boleh begitu? Kalau begitu Bapak Ibu berpegang teguhnya pada saya. Iya kan? Jadi kita ini berpegang teguh pada kebenarannya atau berpegang teguh pada pembenarannya? Kebenarannya. Karena orang itu bisa jadi hari ini membenarkan, besok mengingkari. Tuh setannya banyak. Biar ngomong halal, haram. Sekarang ngomong halal. Nah itu biasa. Lah kalau kita patokannya sama pembenaran, kita bisa jadi besok halal, haram lagi, halal lagi, sesuai kepentingan. Jadi halal haram itu sesuai kepentingan. Boleh tidak itu sesuai kepentingan. Itu. Bapak Ibu sekalian. Tema ini yang saya omongkan sekarang ini tema yang sudah berlangsung 14 abad. Orang ngomong minuman keras, ngomong zina, ngomong babi haram, itu baru saya yang ngomong pertama kali, apa udah ada ngomong sebelumnya? Iya loh, sebelumnya udah banyak sekali kan, udah gak terhitung kan, 14 abad yang berlangsung kan, dan akan berlangsung orang ngomong ini sampai hari kiamat kan. Lah kenapa sekarang baru bilang aneh?
Toleransi apa itu? Dari dulu itu perbedaannya ada. Dari dulu itu ada orang yang mengatakan qul huwallahu ahad. Dari dulu ada orang mengatakan innallaha salisu salasa. Di sana mengatakan Tuhannya 3. Di sini Tuhannya 1 esa. Ya sudah. Terus itu dari dulu aman-aman saja kok. Nggak usah, itu udah rampung. Emang kita mau berantem gara-gara 3 sama 1? Nggak usah aneh-aneh lah. Ini bahasan yang sudah 14 abad yang lalu. Sampai hari ini juga masih bahas. Dan sampai hari kiamat saya akan mengajarkan kepada anak-anak saya, murid-murid saya, Allah itu ahad. Titik. Tapi Pak, di sana mengatakan Allah itu tidak ahad. Ya wes ben. Kok harap melu omongan? Kok apa omongan kono? Kamu mau ikut kebenaran atau ikut yang sana? Silakan pilih. Lah ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum. Wes rampung lah apalagi. Lakum dinukum itu ayat toleransi. Tidak usah ditafsirkan lagi. Apa kalau kita ketemu orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan itu lalu kita marah? Ya buktinya kita beli barang di mereka. Ya toh? Mereka juga makan di warung kita. Ya enggak apa-apa. Tapi ketika bicara keyakinan, ya berbeda, ya sudah selesai. Itu sesuatu yang udah berjalan sekian abad berlangsung dan sampai hari ini dan akan berlangsung ila yaumil qiyamah. Jadi sudah itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi masalah, tenang-tenang saja, fine-fine saja, damai-damai saja, lakum dinukum. Itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada orang bilang begini. Misalnya nih, zakat itu mengentaskan kemiskinan. Benar apa salah? Enggak. Zakat itu menyelamatkan orang agar tidak makan harta orang lain. Ya, kemiskinan itu sampai hari kiamat ada terus, nggak mungkin hilang itu, karena itu sunatullah. Seperti orang sakit itu ada terus, supaya menjadi amal jariahnya dokter, sama ahli-ahli obat yang lain. Orang miskin itu akan ada terus, supaya bisa menjadi amal jariah dan peluangnya untuk orang kaya. Orang kaya pasti akan ada supaya menjadi amal jariahnya orang miskin. Itu sudah sunatullah itu. Udah nggak mungkin. Jadi zakat itu sebetulnya bukan mengentaskan kemiskinan. Menyelamatkan orang agar tidak mengambil harta orang lain. Kalau saya merampok atau saya mencuri kelihatan. Gitu? Tapi ada pencuri yang nggak kelihatan itu. Ya siapa? Yang nggak mau bayar zakat. Kalau saya punya uang 1 miliar, itu yang 25 juta milik saya atau milik orang? Saya punya uang 1 miliar, 2,5% berapa? 25 juta kan? Berarti 25 juta bukan milik saya toh? Karena bukan milik saya kembalikan apa saya pakai? Iya kembalikan. Makanya petugas zakat ambil zakat khud min amwalihim. Perintahnya itu ambil zakatnya itu orang-orang itu. Kenapa? Supaya dia selamat. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka, wa fi amwalihim, orang-orang kaya itu, haqqun ma'lum, ada hak, ada jatah yang jelas, yang sudah pasti. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang meminta-minta dan orang yang enggak meminta-minta. Orang miskin itu ada 2. Orang miskin yang bisa meminta. Ada orang miskin yang enggak minta-minta karena dia menjaga kehormatannya. Aslinya butuh, tapi orang jaluk. Lis-sa'ili wal mahrum.
Zakat, wakaf itu yang harus berterima kasih yang wakaf apa yang diwakafi? Yang wakaf. Ya untungnya tak terima wakafe. Nek ora pak lewat ngendi swargane. Oh, untung wakafmu tak terima. Kalau enggak mau lewat mana surganya? Cari jalan lain kan? Ya begitu. Saya punya murid, saya harus berterima kasih pada murid. Lah kalau muridnya ninggalkan saya nggak mau jadi muridnya Bapak. Kenapa? Saya pusing, mau kemana surganya saya lewatnya mana? Jadi karena ada murid-murid yang ngaji itu, lalu saya itu, wah ini jalan ke surga. Lah kalau tiba-tiba dia, saya nggak mau jadi muridnya sampean, ya kan saya pusing. Saya harus mencari jalan lain untuk ke surga kan? Cara berpikirnya begitu. Itulah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Jadi ya begitu itu, dari dulu ya begini adanya, ya sampai hari kiamat tetap akan seperti ini, tidak akan pernah berubah, dan tidak ada yang bisa menghapus atau mencegah atau menghilangkan tema ini, bahasan ini dari muka bumi. Tidak akan pernah ada yang bisa. Qul, ini Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wa thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Jelas gak sama, jangan disama-samakan atau mengaburkan kesamaannya, mengaburkan keperbedaannya. Jangan. Qul la yastawil khabithu wa thayyib, tidak sama antara keburukan dan kebaikan. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Kalau satu kota ini telanjang semua, ada satu yang pakai baju, yang benar yang telanjang apa yang pakai baju? Kata siapa? Tergantung sama tanyanya sama siapa. Kalau tanya sama orang di kota itu, yang aneh yang pakai baju apa yang telanjang? Hah? Sak kota udah kabeh. Ya. Terus ada orang satu pakai baju rapi, nutup aurat. Gitu. Itu yang benar itu yang mana? Yang satu. Ya kan? Menurut siapa? Kebenaran. Tapi kalau jenengan survei di kota itu menurut jadi yang menang surveinya yang mana? Jadi kebenaran itu ditentukan survei apa ditentukan oleh nilai-nilai? Nilai-nilai. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah. Kebenaran tidak ditentukan oleh pendapat orang. Karena orang itu berpendapat sesuai kepentingannya. Karena saya nggak pakai baju, maka nggak pakai baju itu baik. Menurut saya. Kenapa? Karena saya nggak pakai baju. Iya Pak? Nah iya toh. Jadi jangan pernah mengukur kebenaran dari pendapat banyak orang. Mengukur kebenaran dari karena sesuatu itu dilakukan oleh lumrah. Sak kota edan kabeh sing waras siji. Kira-kira sing aneh sing ndi? Sing waras melihat yang lain pada gila, atau yang gila itu yang melihat yang satu yang waras itu yang gila? Nek nang rumah sakit gila itu yang waras yang dokternya, perawatnya apa yang gila? Kalau tanyanya kepada pasien di rumah sakit gila itu, yang gila yang mana? Yang dokter sama yang rawat. Iya kan? Ada orang gila bawa bayi, naik ke menara, mau dijatuhkan bayinya. Oh jangan. Di bawah orang berkerumun banyak, orang waras semua.
Itu anak, itu bayi manusia, jangan dijatuhkan, nanti mati meninggal. Apa kamu? Oh, nggak bisa, kayak ketawa. Itu dosa, hukumnya begini, ketawa. Nggak paham gitu. Nanti kamu nanti di penjara begini, nggak mempan semuanya. Nggak bisa. Bagaimana cara mengingatkan dia? Panggilkan orang gila lagi. Hei, koncomu gawa bayi ning dhuwur Pak jatuhke ning menara. Gimana? Kata orang gila, kowe nek ora gelem mudun tak tegor menorone. Oh, jangan mudun. Negor menara kan ra iso. Iya toh? Itu ada enggak di pikiran orang waras? Ya enggak ada. Tapi itulah orang gila hanya bisa diajak komunikasi sama orang gila. Nah kalau orang waras mau bisa komunikasi, dia harus pura-pura. Iya toh? Saya ngomong ini benar apa salah ini? Di rumah sakit itu perawatnya untuk bisa mensejajarkan diri dengan dia, orang gilanya yang pura-pura sehat apa orang sehat yang pura-pura gila? Itu. Kita kalau ngomong sama anak kecil itu, anak kecil yang pura-pura dewasa apa kita yang pura-pura anak kecil? Lah itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi pusing saya ngomongin itu. Enggak ketemu bulat aja. Ini sebetulnya ini dunia ini apa kepriye saiki. Ya Allah, ini belum selesai, ada ini. Iya kan? Orang ngomong ini katanya salah. Loh ini disampaikan kebenaran. Di sini orang ngomong yang jelas-jelas salah, katanya ini enggak apa-apa karena ini sedang dalam rangka mencari kebenaran. Iki kebalik-balik. Sama dengan orang tanya, ada orang sholat Jumat, tapi di sana orang pada enggak sholat semua. Iya kan? Ditakoi, kenapa orang sholat Jumat? Oh kan aku musafir, ya pasti musafir. Terus gimana? Ya enggak apa-apa, kan musafir. Karena dia punya kepentingan untuk enggak sholat Jumat. Tapi kalau tanyanya sama di masjid, mau jawab musafir juga. Gitu? Jadi orang itu akan memberikan pendapat sesuai kepentingannya. Gitu. Makanya nggak usah terkecoh dengan hiruk pikuknya suasana yang sudah luar biasa ini, ya di medsos apa semua itu, nggak usah panik, nggak usah gumunan, nggak usah terkecoh. Kita ugemi saja bahwa kebenaran itu benar. 1 + 1 2. Al-Quran itu dari alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas, an-nas itu 30 juz semuanya, kata-katanya, kalimatnya, hurufnya bahkan semua itu adalah kebenaran. Mau diakui 100%, 80%, 70% atau tidak diakui sama sekali, tidak akan pernah mengubah esensi dari kebenaran itu sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Saya kira temanya pendek saja. Satu tema begini aja, nanti silakan didialogkan. Jadi kebenaran tidak butuh pembenaran, tidak butuh pengakuan, kebenaran adalah kebenaran. Kita ini berpegang pada kebenaran, bukan pada pengakuan orang pada kebenaran. Baik buruk itu tidak pernah sama, tidak akan bisa sama. Jangan pernah mencoba menyamakannya atau mengaburkan perbedaannya. Yang buruk adalah buruk, baik adalah baik menurut standar kebenaran Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Bukan menurut mayoritas orang, bukan menurut orang yang melakukannya, apalagi menurut survei. Jelas ya? Sampai di sini ada yang mau sampaikan? Tanyakan? Qul la yastawil khabithu wa thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Al-Maidah ayat 100. Wa in tuti aktsara man fil ardi
yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ada di luar? Cukup ya? Baik. Mohon maaf, masih ada sisa batuk nih Mekah ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir pada hari Jumat 6 September di Tazaka Bandar dalam rangka tasyakuran 1 windu atau 8 tahun Pondok Modern Tazaka 2011 sampai 2019. 2011 tidak ada apa-apa dan 2019 ini sudah ada pesantren, sudah ada pondoknya, maka kita tasyakuran. Sekaligus akan dihadiri insyaallah oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala ya, sebagai Wakil Presiden dan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya undang beliau, insyaallah akan hadir jam 9:30, ya, datangnya jam 9 kalau bisa, karena masih akan kredit acara sampai Jumat, ditutup sholat Jumat. Ibu-ibu boleh datang ikut sholat Jumat juga nggak apa-apa, sunnah. Nanti habis Jumat kita makan bersama. Saya sudah siapkan 12.000 porsi dan alhamdulillah sudah ada yang sedekah. 12.000 itu sedekah satu orang. Sudah ada yang nutup makannya itu, alhamdulillah. Tasyakuran bener ini ya, prasmanan nanti seperti acara-acara manten itu. Silakan ya, Jumat 6 September 2019, berarti Jumat besok jam 9:30 sampai ditutup dengan sholat Jumat bersama dan makan bersama, doa. Nah, tasyakuran ini peringatan 1 windu ini akan berlangsung selama 3 bulan. September, Oktober, November. Mudah-mudahan diakhiri pada bulan Desember. Ada banyak kegiatan. Kegiatannya ada festival Al-Quran dan Sirah Nabawiyah selama 3 hari. Untuk santri dan untuk umum juga ada. Itu tanggal 28, 29, dan 30 September. Ada seminar-seminar, lebih dari 4 seminar, nasional dan internasional. Ada pelatihan inkubasi wakaf untuk pondok-pondok pesantren se-Indonesia. Ada lagi apa itu, saya lupa. Ya, lomba-lomba, dan ditutup terakhir dengan sujud syukur dan refleksi perjalanan Pondok Modern Tazaka dan problematika serta tantangan keumatan menghadapi masa depan yang penuh tantangan ini pada bulan Desember insyaallah. Jadi dimulai besok pada 6 September 2019, terus nanti ada rentetan acara ya. Dalam 1 bulan itu bisa ada 2-3 acara besar. Nanti saya akan sampaikan nanti mana yang bisa diikuti Bapak Ibu semua. Kalau seminar-seminar itu khusus seminar pendidikan, saya ngundang para kepala sekolah, para pimpinan pesantren. Seminar wakaf, saya ngundang lembaga-lembaga yang bergerak di bidang wakaf. Seminar parenting itu nanti untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Ada lagi seminar pelatihan waris dan Islamic Financial Planning. Kalau ini syaratnya harus diikuti oleh suami istri dan anak-anaknya. Saya nggak mau ngomong waris kepada bapak ibu saja. Kenapa? Karena nanti bapak ibunya paham waris, begitu mati anaknya ribut. Soalnya yang paham bapaknya. Iya kan? Jadi percuma kalau ngomong waris sama orang yang sudah tua, itu percuma. Kenapa? Yang bakal ribut bukan dianya, anaknya. Jadi kalau mau ngomong waris bukan kepada orang yang mau meninggal, justru orang yang mau ditinggal itu yang penting. Makanya sebenarnya ngomongin waris itu kepada anak-anaknya itu. Nek besok bapakmu mati, ibumu mati, iki loh yang akan terjadi. Begitu.
Dan waris bukan cuma pembagian. Yang kita tahu kan waris bagi-bagi. Ya nek ono sing dibagi. Nek malah tanggung, mau nanggung waris, tanggungan, pada lari semuanya. Itu. Yang kedua, ada penentuan, ada pembagian. Jadi penentuan itu harus hablum minallah dulu. Ikuti aja dulu. Nah, pembagiannya nanti bisa kompromi. Kalau saya jatahnya itu setengah, adik saya 1/4, 1/6, ya sudah, tentukan dulu. Kok nanti yuk kita bagi rata, berarti ini yang 1/4 sedekahnya saya untuk kamu, Dek. Gitu. Adiknya juga terima kasih Mas, aku dikasih 1/4 ya sampean. Bukan berarti jatahku waris setengah, kamu setengah, enggak bisa begitu. Tentukan dulu, baru pembagian. Ya kira-kira begitulah. Nah, ini ngomong begini kalau sama yang orang tuanya, bapak ibunya, iya, wow bagus Pak, bagus. Begitu meninggal, ono masalah. Karena yang bermasalah siapa? Anaknya. Ya toh? Yang rame anaknya kan. Makanya nanti saya ingin khusus untuk kajian waris dan itu datang semua. Bukan cuma bapaknya tok, ibunya tok, tapi datang semuanya. Dengan anak-anaknya semua datang. Menantunya, kadang-kadang anaknya baik semua, menantunya yang ngojok-ngojoki anaknya itu. Oh, tapi ya itu tapi-tapian itu. Itu ya, silakan hadir. 6 September hari Jumat yang akan datang jam 9:30 sampai Jumatan, sampai ditutup dengan kita tasyakuran bersama. Dan mohon doanya Bapak Ibu semuanya agar ke depan perjalanan pondok, perjalanan umat ini mendapat pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan untuk saat ini maupun yang akan datang, baik yang kami telah ketahui atau yang belum kami ketahui. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu dari segala keburukan untuk saat ini maupun yang akan datang, baik yang kami telah ketahui atau yang belum kami ketahui. Rabbana sharif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika 'amman siwak wa bifadlika 'amman siwak. Ya Allah, cukupilah hidup kami dengan yang halal daripada yang haram. Ya Allah, cukupilah hidup kami dengan taat daripada maksiat. Ya Allah, cukupilah hidup kami dengan karunia-Mu daripada karunia selain daripadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.